Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kemudahan dari Allah untuk kita melakukan banyak kebaikan, karena sejatinya apa yang kita lakukan semua atas kehendak dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu patutnya kita selalu bersyukur dan mengucapkan hamdalah setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ibadah yang dapat kita laksanakan dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, yang mana beliau itu merupakan manusia biasa seperti kita, yang banyak sekali kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah hidupnya, yang mana beliau itu merupakan manusia yang paling besar, paling banyak, dan paling berat ujiannya, mulai dari lahir sampai meninggalnya. Oleh karena itu banyak hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari dalam kita menjalankan hidup di dunia. Yang kita tahu Nabi Muhammad itu sudah ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil ya, sebagai yatim piatu, kemudian saudaranya, kemudian ditinggal istrinya dan sebagainya. Tapi beliau tetap menjadi hambanya yang bersabar dan menjalankan tugas kenabiannya sampai tuntas. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia biasa ya, tentu saja harus sadar bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian, dan orang-orang yang lulus ujian itu insya Allah akan mendapatkan balasan yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Kadangkala kita sebagai manusia itu memasuki fase jenuh ya, fase-fase di mana kita merasa tidak mampu ya, tidak kuat untuk menghadapi ujian-ujian, apalagi sekarang di era digitalisasi sosial media gitu ya, melihat dan membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain yang mungkin menurut kita ya lebih baik dari kita ya. Tapi pada dasarnya semua orang hidup dengan ujiannya masing-masing ya. Ada orang yang diberikan ujian dengan hubungannya dengan istrinya gitu, dengan suaminya gitu. Ada yang diberi ujian dengan anaknya gitu ya. Ada yang diberi ujian dengan orang tuanya ya, dengan mertuanya gitu, dengan tetangganya gitu ya, bahkan dengan dirinya sendiri gitu, dengan diberi penyakit dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kala kita tidak bisa melihat sisi positif atau kebaikan yang Allah banyak sekali berikan kepada kita gitu, dengan cara mensyukurinya, dan juga tidak melihat kebaikan yang diberikan Allah untuk orang lain itu dituntut untuk kita dapatkan juga gitu, dengan cara-cara yang instan. Ini bagian dari refleksi diri saya juga ya. Kadang-kadang kita ingin mendapatkan sesuatu yang orang dapatkan dengan kita tidak menanyakan apa proses yang sudah dilakukan ya, apa ujian-ujian yang sudah dilewati gitu ya, bagaimana perjuangannya gitu ya. Kadang-kadang kita melihat ujungnya aja ya hasil akhirnya. lahiriahnya aja yang kelihatan ya. Wah, kamu mah enak ya gitu, jadi pimpinan, jadi bos dan sebagainya. Itu hanya terlihat lahiriahnya aja yang kelihatan, tapi proses di belakangnya luar biasa ya, banyak ujian, tantangan, rintangan ya, karena memang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Dan ujian itu sebagai orang beriman, rumusnya untuk menjawabnya atau untuk dapat
melewatinya dengan baik ya sudah diberikan oleh Allah ya dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ya, artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya ketika Allah menguji kita. Yang perlu kita perhatikan adalah diri kita sendiri gitu ya. Sekecil apapun ya Allah uji kepada kita, itu kita harus merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Apa yang sudah kita perbuat ya, dosa apa yang kita lakukan ya. Adakah keburukan, kejelekan yang kita hadirkan atau kita lakukan kepada orang lain, itu dulu. Nah, karena itu maka setelah sabar, sholat, kemudian bertaubat gitu ya atas kesalahan yang kita lakukan ya. Jangan sampai Allah menguji itu karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ketika kita melakukan tahapan seperti itu ya insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan kesabaran itu. Nah tentu saja tadi yang saya sampaikan bahwa ujian terbesar itu dihadapi oleh para nabi ya. Yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita lihat, kita mungkin ujiannya nggak seberapa ya dibandingkan Nabi Muhammad gitu ya. Jadi jangan pernah merasa kita itu tidak mampu untuk menghadapi ujian yang Allah berikan ya. Sehingga kita selalu termotivasi untuk yang pertama dapat menghadapi ujian itu dengan cara-cara yang Allah tentukan, dengan sabar, sholat, ya, kemudian bertaubat. Nah setelah itu berikhtiar bagaimana supaya ujian, permasalahan dan persoalan hidup itu kita bisa atasi dengan baik, karena pasti akan berlalu gitu ya. Baik kesenangan atau kebahagiaan, kemudian ujian, beban itu akan berlalu seiring berjalannya waktu ya, baik dengan cara yang kita inginkan ataupun dengan cara yang Allah inginkan ya, dengan misalnya sakit dengan kesembuhan ataupun dengan kematian ya itu kan ujung-ujungnya selesai juga ya, intinya akan selesai sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Nah itu poin pertama ya. Kemudian yang kedua, ujian yang dihadapi oleh kita semua di sini, saya kira teman-teman di sini semua sebagai koordinator, sebagai manajer, penanggung jawab ya, pasti menghadapi permasalahan ujian pribadi yang tadi ya saya sebutkan, ataupun mungkin di pekerjaan dan sebagainya. Itu baik dengan bawahan yang sulit diatur gitu ya, atau mungkin atasan yang terlalu banyak menuntut gitu ya, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Itu bagian dari ujian-ujian hidup ya yang Allah berikan kepada kita gitu. Namun ada prinsip yang harus dipahami oleh teman-teman semua di sini, bahwasannya ketika kita masuk ke dalam gerbong ya, itu yang pertama kita harus pahami dan kita harus yakini adalah kita harus percaya kepada pemimpinnya gitu ya. Kita mau naik pesawat, kalau nggak percaya sama pilotnya gimana? Pasti selama perjalanan tuh selalu was-was, khawatir, takut ya. Atau misalnya mau naik bus itu pulang kampung, misalnya Adit ke Tasik, ke Ciamis, Cianjur, mana sih? Mau ke Klaten gitu. Kalau supir busnya nggak meyakinkan gitu, umur 8 tahun gitu disetirin sama anak umur 8 tahun, 12 tahun, kita mau nggak naik bus? Ganti supir. Ya. Nah itu yang pertama, kita harus yakin bahwa driver ya, supirnya itu akan membawa kita ke tujuan dengan selamat ya. Kemudian kedua ya, busnya itu sendiri, bangunannya itu sendiri itu layak gitu ya, layak untuk kita masuki ya. Kalau misalnya
supir F1 pengalaman itu kan jago banget kan ya, tapi di dalam busnya itu kursinya nggak ada gitu, kosong, terus bannya kempes dan sebagainya. Kira-kira mau nggak? Ya nggak juga ya. Ya. Kemudian ketika supirnya udah bagus gitu, kemudian juga busnya sudah yang terbaik gitu, tapi penumpangnya itu preman semua, kira-kira mau nggak masuk ke dalam bus itu? Gratis lah gitu, ke Ciamis, Tasik, ke Klaten, mau atau nggak kira-kira? Ya, pikir-pikir juga ya, apalagi perempuan, isinya preman semua, ngapain saya, mendingan saya bayar ya, walaupun gratis, bisnya bagus tapi isinya bandit semua gitu. Nah kemudian udah penumpangnya bagus segala macem, kemudian selama perjalanan ada pasti ya ujiannya ya. Dalam perjalanan kita sudah tahu arah yang mau kita tuju itu mau ke Klaten gitu, dan kita sudah pernah sampai ke sana misalnya, tapi kok jalannya beda ya, jalannya beda, ini harusnya ke arah timur ya, tapi kok agak melipir ke utara sedikit gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira sebagai penumpang apa yang kita lakukan? Apakah hanya berdiskusi dengan sesama penumpang gitu, marah-marah gitu dengan hal-hal yang tidak solutif ya, kemudian berdoa, ya Allah mudah-mudahan benar, itu saja yang dilakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan biasanya? Saya pernah tuh waktu itu ya, mau ke Solo diturunin di Sragen. Nyasar ya. Apa yang kira-kira dilakukan? Nanya ke siapa? Supir. Nanya ke supir. Biasanya yang pertama ditanya adalah keneknya, karena kenek bolak-balik ya, dia kan maju ke depan, mundur ke belakang ya. Kan biasanya kalau yang suka keluar kota pasti ada kenek yang mau turun mana gitu ya. Ya, biasanya tanya, Pak, ini kok arahnya nggak sesuai ya gitu. Ya, ada kenek yang mungkin menjawab, udahlah ikutin aja gitu. Kita ke ini kok, kita ke Klaten kok gitu. Kemudian ada juga kenek yang menjawab, ada rintangan di depan ya, ada penutupan jalan, makanya kita lewat jalur lain. Itu pilihan ya, pilihan. Nah ketika misalnya ada opsi yang pertama, informasi nggak jelas gitu yang disampaikan oleh kenek ya, kira-kira apa yang kita lakukan? Ini kok nggak jelas ya, saya khawatir nih soalnya bawa anak nih gitu, saya takut nanti dibawa ke tempat yang nggak jelas. Menanyakan, memastikan lagi dong Ke supir. Nah itu baru terakhir ke supir. Tapi kenyataannya mungkin ada orang yang turun di jalan udah pergi aja gitu, nggak sesuai nih sama jalannya kayaknya nih ya. Ada orang yang memilih untuk saya coba tanya deh ke supir, ini arahnya kemana Pak gitu. Mungkin yang memahami siapa, yang lebih memahami sebenarnya kenek atau supir sih? Supir ya, di situ sebagai leadernya di situ. Tanya ke supirnya, Pak supir, ini mau kemana arahnya? Saya mau turun di Klaten, kok keluar di mana tuh misalnya? Tegal ya. Keluar di Tegal misalnya, belum nyampe ini Klaten Pak gitu. Oh soalnya di sini ada penutupan jalan Pak gitu, kita harus keluar ke arah ini gitu ya. Dan di sini sekalian kita ada makan siang gitu. Nah akhirnya ada komunikasi yang terbangun dengan baik, kemudian juga saling memahami, saling mengerti. Tapi yang tadi yang saya sampaikan, kuncinya adalah percaya nggak sama supirnya gitu kan? Percaya atau nggak sama supirnya? Kalau nggak percaya sama supirnya, mau ngomong apapun supirnya nggak akan, ya kan kita ini ya curiga aja terus ya, bener nggak? Ya.
di sini teman-teman sebagai penanggung jawab juga perlu membangun kepercayaan kepada anak buahnya. Kadang-kadang ada kebijakan yang tidak populer, kadang-kadang ada kebijakan yang tidak bisa diterima oleh semua orang gitu. Tapi ada kewajiban kita sebagai leader, penanggung jawab, itu berikan pemahaman ke teman-teman, ya, berikan pemahaman gitu, bahwa tujuannya ini adalah begini, kondisinya adalah begini gitu. Tidak menjadi forum untuk istilahnya adu nasib ya. Wah saya aja begini gitu, kamu nggak mungkin lah gitu. Jadi kewajiban kita harus terus memotivasi dan juga memastikan bahwa teman-teman semua itu percaya kepada penanggung jawabnya, percaya kepada PJ-nya gitu, sehingga mereka juga terbuka memberikan masukan, usulan yang bermanfaat untuk kita semua. Ya mungkin itu hal-hal yang perlu kita senantiasa pertahankan, dan di luar itu kita berinteraksi secara sosial ya bersama rekan-rekan kita gitu ya, bawahan kita, atasan kita, itu tidak mungkin tidak ada konflik. Selalu ada konflik, bahkan dengan orang yang paling kita sayangi ya, orang tua kita. Pernah nggak ada konflik? Ya pernah pasti ya. Pilihan orang tua nggak sama dengan kita, apalagi orang lain yang nggak ada hubungannya sama kita, ya pasti ada konflik. Cuman kalau dengan orang tua sudah ada panduannya ya, dari Allah ya. Tapi juga sesama dengan pemimpin juga sebenarnya ada ya, saling menasehati ya. Menasehati artinya teman-teman itu memberikan masukan dan saran yang positif. Dan ketika ada masukan dan saran yang belum bisa direalisasi ya, belum bisa dijalankan, sama seperti apa yang Allah juga sarankan kepada kita ya, sabar gitu ya, dan terus berjuang ya. Jadi ketika sekali belum kerealisasi, mungkin kita ingatkan lagi gitu ya, reminder lagi 2 kali, 3 kali, sampai kapan kira-kira? Sampai mungkin kita merasa ya itu bagian dari kebijakan yang tidak bisa berubah ya, sampai batas kesabaran kita sudah apa ya, ya sebenarnya kesabaran nggak ada ininya ya, nggak ada batasnya sampai di surga ya, apalagi dengan keluarga ya. Tapi ketika kita memang sudah melihat tujuannya itu sudah beda gitu ya, harusnya ke Klaten, ternyata kita tanya supir kita mau ke ini nih, kemana, ke Malang misalnya, nggak lewat Klaten gitu ya, turun, saat itu juga turun ya. Oh saya turun kalau gitu, saya mau cari bis yang lain gitu ya, ketika memang tujuannya sudah berbeda, dan itu pun harus ditanyakan ke supirnya ya. Cuman kadang-kadang ada kondisi anomali ya, kondisi anomali yang saya ceritakan tadi itu. Saya mau turun di Solo, ternyata diturunin di Sragen. itu ada rest area di situ, ditanyakan masing-masing penumpang oleh apa namanya, keneknya, Bapak mau turun di mana? Saya mau turun di Solo Pak, saya udah sampaikan gitu. Oh ya udah gitu, dicatat. Ya ternyata nggak lewat gitu. Pak, saya turun di Solo. Kemudian apa yang disampaikan oleh keneknya? Bapak kok nggak bilang dari awal gitu? Kan harusnya bilang ini, kalau Solo tuh harus pindah bis gini. Di pikiran saya, ini saya yang lupa atau keneknya yang beralasan gitu ya. Ya begitulah, waktu itu sempat ada konflik juga. Saya juga udah sampaikan juga ke supirnya, ya udah Pak, kalau mau ke Solo turun di sini. Akhirnya saya turun
di tempat yang paling dekat dengan Solo, harus naik Gojek. Ya tapi dari situ ada hikmah ya, maksudnya kadang kalaupun kita sudah menyampaikan apa yang kita harapkan dan sebagainya, tapi ketika belum sampai ke supir, keneknya ini kadang-kadang yang menjadi penghambat ya, masalah gitu ya. Dan itu balik lagi atas takdir Allah ya, semua yang kita alami. Kenapa keneknya mengatakan itu gitu, kenapa dia berbohong misalnya, itu atas takdir dan izin Allah sebagai hikmah atau ujian bagi kita ya. Sama kayak misalnya kita lihat video orang yang tertabrak kereta api di jalur perlintasan ya, itu udah kenceng banget ya suara klakson atau apa ya, suara kereta tuh tapi dia jalan dengan santainya aja. Kalau kita ngelihat yang sadar gitu, kok nggak dengar ya, kok nggak begini, karena apa ya, karena memang Allah sudah takdirkan dia itu meninggal ditabrak kereta api, dan itu bagian dari takdir yang tidak terpisahkan. Mungkin itu ada hal yang perlu kita sama-sama pahami, karena hal yang paling penting dalam kita menjalankan organisasi ataupun rumah tangga ya, itu adalah komunikasi ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, saling percaya, saling memahami, dan juga memahami tujuan utamanya ya, karena tidak semua itu bisa disatukan pada dasarnya ketika tujuannya itu sudah berbeda. Kita tahu kapan harus turun dari bus, kita tahu kapan harus bersabar dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang penting kita ada kepercayaan terhadap pemimpin kita. Mungkin itu saja, karena ini sudah di akhir bulan ya, Desember ya, jadi mohon juga bisa melaporkan secara umum kali ya, sedikit ya, terkait dengan program-program yang sudah dijalankan ya, program tahunan, dan juga kira-kira hal yang perlu menjadi bahan perhatian kita semua di tahun yang akan datang. Dari saya cukup, silakan diatur. Insya Allah nanti siang saya nggak ikut pertemuan itu, jadi kalau mau sampai jam 2 juga insya Allah masih bisa. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.